Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Sampurasun. Sobat Damai, sore ini kita akan live webinar Piskustik dengan tema menghadapi dinamika politik bersama narasumber kita, Kang Jailani dari Prodi Seni Musik Universitas Pasundan dan juga Kang Firdaus Hadi dari Bandung Musik Konsil. Juga ditemani Kang Lutfi Audia Pribadi ya dari UPI dan juga dari Halaman Damai. Oke, Sobat Damai, tema kita pada sore kali ini seru sekali ya, karena sangat hangat gitu ya, membahas tentang politik dengan musik gitu, yang dimana ini tuh materi yang sangat lagi panas gitu ya. Dari judulnya aja dinamika politik gitu dengan musik. Itu kan pasti ada suatu hal tertentu gitu ya yang seru untuk dibahas. Nah, mungkin Sobat Damai, untuk itu kita langsung aja memperkenalkan narasumber kita, Kang Jaya dan juga Firdaus. Kenapa tema ini seru untuk dibahas pada sore ini? Baik, Kang Jaya dulu ya. Oke. Oh, Kang Lutfi. Oke, Kang Lutfi dulu. Dia lewat, aku soalnya males. Enggak, kayak tangan bercanda. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pribadi di Piskustiknya webinar. Piskustik webinar adalah salah satu upaya teman-teman untuk komunikasikan bagaimana hubungan musik dengan perdamaian. Dan juga hari ini kita akan coba membahas mengenai dinamika politik ya, hubungan antara politik dengan musik di mana tempatnya, musik di mana sebagai apa, sebagai media atau apa gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas dengan dua narasumber hebat hari ini, yaitu Kang Naus dari BMC dan juga Ayah Jai ya dari Universitas Pasundan. Oke. Mungkin kita akan mulai dari Ayah Jaya dulu, perkenalan, sapa-sapa dulu kan. Bagaimana ya kabarnya? Siap, baik. Oke. Lama nggak ketemu di Akademi ya? Wow, lama sekali, belum 8 tahun. 8 purnama. Oke, apa nih yang mau dibahas? Sapa dulu dong, kan udah lama yang ketemu dengan kita. Mungkin saya udah kirim ya, yang bisa di-share, tapi saya pengen nyapa dulu sahabat Damai. Apa kabar sore ini setelah Lebaran? Baru sekarang saya dipanggil oleh Pak Damai untuk berpartisipasi menceritakan apa kira-kira yang menjadi tren di bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Yes. Oke, Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, gimana sekarang kesibukanmu? Sibuk lihat itu spanduk politik sekarang. Soalnya banyak teman Mang Jae yang di atas Bandung, jadi saya agak si bapak itu si akan minum teman Mang Jae semuanya kayaknya. Mantap ya, berarti emang pemerhati spanduk sekarang ya. Di jalannya fokus ke spanduk gitu. Ya, jadi emang Bang Daus sekarang lebih kepada spandukers. Ya, pemerhati spanduk atau baligo. Ya. Karena hari ini akan banyak sekali editing yang bekerja ya agar supaya memproses calon-calon politikus supaya terlihat baik. Oke, Bang Daus, kita akan mulai dulu ke Pak Jaya sebagai narasumber utama kita. Apakah ada yang mau di-share? Oleh Aku ada PPT yang saya siapkan, ya sederhana aja lah. Yang penting kita
elaborasi apa yang jadi sebentar lagi, bahkan sekarang mungkin udah jadi keriuhan tersendiri. Oke, siap. Siap ya, mana waktu dan tempat mana yang akan ya. Judul saya itu apa ya? Saya lupa. Musik dan politik, kehadiran musik di panggung politik. Oke, judulnya kita lanjut aja. Apa itu? Saya mau mulai dulu dengan musik. Secara normatif, mungkinnya musik itu orang nggak tahu ini produk budaya dari mulai musik tradisi sampai dengan musik tradisi kita dan tradisi barat. Bahkan kebudayaan kita dan kebudayaan orang, artinya dari luar yang memang produknya adalah musik, yang bisa saling berbagi atau saling mengisi atau saling memberikan persilangan di antara musik itu sendiri. Nah, musik itu sekarang udah jadi kebutuhan ya. Poin kedua buat saya adalah seperti makanan, baju, terus kendaraan gitu. Bagaimana orang kita lihat berebut pengen nonton Coldplay gitu, walaupun harganya tiketnya jutaan, bahkan orang sampai ketipu karena sesuatu yang dia inginkan, sehingga ini bisa dilihat penampakan bahwa musik itu memang jadi sebuah kebutuhan. Nah, di tingkat yang lain juga kebutuhan akan musik juga terlihat ya dari masyarakat yang kalau zaman dulu itu orang menduplikasi musik untuk dijual, artinya memang ada pasar yang membutuhkan musik itu. Oke, terus saya akan mengutip satu pendapat dari Adorno. Musik itu dibagi menjadi dua, itu musik serius dan musik populer. Walaupun ini masih juga perdebatan, karena menurut saya sendiri ya semua orang bikin musik serius, ya nggak ada yang nggak serius. Kalau dia serius di bidang industri juga nggak salah. Kalau dia serius, tidak serius juga tidak akan menjadi sesuatu di bidang industri. Ada niatan tersendiri gitu ya, di dalam mengolah musiknya. Namun kan Adorno membagi kalau jazz, musik klasik itu adalah musik serius, musik populer itu rock dan lain sebagainya, itu adalah musik yang tidak serius. Ya, saya nggak begitu juga lah. Mungkin pendapat Adorno ini juga harus dipakai untuk membedah Cianjuran, apakah benar atau enggak. Musik hingga saat ini menjadi sebuah arena yang menyenangkan, dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk berbagai kepentingan, dari mulai kepentingan terapi, pendidikan, hingga untuk kepentingan syahwat politik di berbagai bidang. Apakah dia menjadi satu penyampai, apakah dia menjadi salah satu penarik, pop-getter ya istilahnya dalam dunia politik, yang musik sebagai medianya. Nah, di Indonesia posisi musik tidak selalu khusus dipilah dalam konteks sosial ya, dalam kelas sosial. Jadi kalau orang bilang bahwa dangdut itu musik masyarakat kelas bawah, ternyata enggak juga ya. Ada juga dangdut yang memang dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Jadi kalau saya hanya memikir beberapa pendapat dan juga memang yang saya amati untuk kasus dangdut, umpamanya yang memang banyak menjadi sorotan, bahwa kalau dangdut itu
pada waktu awalnya diri itu hanya segelintir orang, kemudian dia menjadi musik yang sangat dinamis, memiliki dinamika, sehingga pemilahannya itu adalah pada tahun 90-an sempat tren musik-musik dangdut yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan cantik gitu. Nah, perempuan-perempuan cantik seperti artis-artis cantik lah ya, ada Cici Faramida dan lain sebagainya. Ada satu masa di mana memang sehingga dangdut itu menjadi bagian yang diminati oleh masyarakat kelas atas gitu. Dan saat ini juga pernah salah satu waktu di mana ada istilah dangdut naik kelas ketika Via Valen menyanyikan lagu apa namanya? Bukan. Ya buat lagunya, ya lagu sayang atau dan kemudian dia dipergunakan untuk kepentingan SEA Games ya. Oh iya. Ya, nah itu juga salah satu bagaimana setelah dia masuk ke dalam ruang dangdut dan dangdutnya dia mencapai salah satu titik tertentu sehingga dia dimanfaatkan popularitasnya dan kemampuannya untuk di wilayah yang lain, walaupun di arena olahraga itu SEA Games tidak selalu dangdut yang dipergunakan gitu. Nah, jadi memang kelas-kelas sosial yang dipilah di dalam konteks musik di Indonesia itu juga menjadi tidak tepat ya. Hal ini juga sependapat dengan dikatakan Adorno pada bagian yang lain gitu. Lanjut, Neng Ami, kita masuk ke wilayah politik, wilayah yang bukan bagian saya sebetulnya ya. Nah, politik menurut Aristoteles adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi ada upaya-upaya oleh sekumpulan manusia ya, oleh sekumpulan orang-orang yang terpilih untuk mengatur peradaban ini melalui sebuah keputusan-keputusan politik yang diatur bersama. Nah, kebijakan publik itu juga perlu satu hal yang memang diputuskan sebagai upaya politis gitu ya, yang dilakukan, yang dirumuskan secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat tadi. Sedikit saja dari pengertian politik di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Politik itu adalah mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Ya, ketatanegaraan itu bagaimana kita mengatur satu wilayah kenegaraan dengan aturan-aturan tadi sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Aristoteles, dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, dengan Kepres, dengan Perda, dengan Pergub gitu ya. Nah itu kan usaha-usaha atau upaya-upaya politis untuk mengatur kita supaya kita menjadi lebih terarah, walaupun mungkin ada keputusan-keputusan politik juga untuk satu pihak tertentu tidak akan memuaskan dengan pihak yang lainnya. Begitu kira-kira. Lanjut, Neng. Musik dan politik. Nah ini, musik berkali-kali saya katakan bahwa musik itu menjadi sangat fleksibel, dia menjadi media, banyak dimanfaatkan oleh apapun, seperti yang disinggung di depan tadi, bahwa dia bisa menjadi media untuk pendidikan, media untuk penyembuhan, dan lain sebagainya. Apalagi ini politik, secara praktis musik dijadikan media pengumpul massa di arena kampanye terbuka ini. Jadi dia menjadi satu magnet gitu ya. Saya jadi teringat tahun 90-an ya, ketika saya kuliah gitu,
di Sekaten itu pasar malam di Keraton, saya di Jogja dan Cirebon gitu. Bagaimana ada satu arena dangdut yang harus berbunyi duluan untuk menarik massa supaya masuk gitu ke situ. Itu juga menjadi satu upaya bagaimana itu dipolitisir musik sehingga orang mau hadir di situ, walaupun di pedagang-pedagang yang lain ya tidak cukup penting ya jualannya tapi untuk masyarakat kelas bawah sebagai sebuah ruang hiburan itu menjadi sangat penting gitu. Nah, Klaten. Ya. Di era Orde Lama barangkali musik juga mengalami satu hal yang memang mengalami satu tindakan-tindakan dari pemerintah yang sangat represif gitu ya, sehingga muncullah apa yang dikatakan oleh Soekarno di Orde Lama itu musik ngak-ngok lah dan lain sebagainya. Namun di era Orde Baru musik masuk ke arena politik, ya musik dipolitisir sedemikian rupa sehingga musik sebagai ruang ekspresi yang terkotak-kotakan gitu ya. Jadi kalau saya ingat hanya ada satu media televisi namanya TVRI gitu ya, satu stasiun. Di situ ada Aneka Ria Safari, terus ada mulai album minggu ini Aneka Ria Safari, terus pokoknya ada yang keabri-abrian pada waktu itu, niatan ketentaraan itu sangat tinggi sehingga hari ini setiap hari ini ada yang namanya Angkatan Darat yang bernyanyi, minggu depannya Angkatan Udara, sampai ya begitulah ya kira-kira. Ya bukan Kamera Ria. Nah itu ada Kamera Ria, ada Aneka Ria Safari, di mana para artis di situ dikotak-kotakan gitu ya. Ini artis pemerintah, ini artis non pemerintah yang memang sangat, ini artis rock yang tidak masuk ke sana kemari gitu. Nah, ada juga yang begitu. Pada waktu itu ruang-ruang indie juga di tahun 90-an mulai menggeliat gitu ya. Sehingga memunculkan beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh para pemusik ya, karena melihat satu yang memang kurang memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi gitu. Jadi mungkin ya saya juga nggak tahu ya apakah kantata takwa itu memang niatnya untuk melakukan sebuah katarsis atau menjadi ruang untuk ruang menyuarakan politik di dalam musik, atau seperti yang dilakukan oleh Hari Rusli gitu ya, yang memang betul-betul menyuarakan politik melalui musiknya gitu ya. Memang pada waktu itu begitulah, lawannya ada satu gitu, tertuju pada satu itu. Nah, di era 2000-an tentu saja kita melihat beberapa hal yang cukup banyak masuk ke ruang pemusik, ke ruang politik ya, seperti efek rumah kaca gitu ya. Dia banyak membantu KPK untuk perlawanan terhadap koruptor gitu. Jadi anti korupsi disuarakan oleh mereka. Ketika KPK dilemahkan juga, bagaimana efek rumah kaca membangun narasi-narasi yang nampaknya cukup cukup efektif ya. Di samping juga pada waktu itu slang sudah mulai dengan popularitasnya mencoba masuk ke ruang-ruang itu, dan itu juga dibuktikan pada pemilu kok. Pada waktu pemilu 2019 ya, 2019 sebelumnya ya, dia masuk ke arena politik gitu, memihak pada satu pilihan politik tertentu. Dan itu juga nggak salah ya sebagai sebuah pilihan gitu. Di era sekarang mungkin adalah juga timbal balik dunia politik, dan bukan barang baru.
terjadi simbiosis antara pelaku musik dan partai politik. Partai politik membutuhkan artis, sosok yang kalau dulu hanya dipergunakan untuk hiburan, sekarang dipergunakan juga untuk mengisi kursi-kursi politik di ruang-ruang parlemen. Nah, ini juga penting menurut saya. Kalau si artis itu memang pandai dan memang saya lihat juga ada beberapa yang memang cukup cerdas ya, cukup layak. Jadi mereka juga cukup baik yang menyuarakannya, sehingga ada hal-hal yang memang bisa disuarakan, diperjuangkan melalui parlemen. Nah, kalaupun dia tidak cukup menguasai itu, saya rasa juga sekarang ada banyak media, ada banyak cara untuk membangun pengetahuan yang dia harapkan, sehingga di parlemen itu dia tidak sekedar duduk manis gitu. Nah, begitu juga pelaku musik yang kemudian memanfaatkan partai politik gitu. Memanfaatkan partai politik kalau dia ya kalau kata dia sudah diambang tidak menjadi sesuatu, dia dompleng partai politik. Tapi ya saya rasa itu sah-sah saja dan silahkan saja ya kalau memang dia mampu ya. Ada beberapa memang yang kemudian menjadi berhasil ketika dia masuk ke ruang politik tersebut. Nah, dengan demikian musik sebagai komunikasi politik tidak hanya untuk menarik massa, namun mampu dipergunakan sebagai media untuk mengkritik ya. Jadi di wilayah inilah kemudian musik dengan syairnya mampu memberikan mengkritisi lah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Dan memang persoalan ini dari zaman Belanda juga sudah dilakukan ya. Kalau memang angklung itu sempat dilarang karena memang angklung itu kan musik komunal gitu kan. Dia sempat dilarang karena disinyalir angklung itu bisa membangunkan masyarakat untuk bergabung untuk melawan penjajahan, sehingga angklung pada waktu itu dilarang. Gitu. Zaman Hindia Belanda lah. Zaman ini kesimpulannya ya, zaman Orde Lama Soekarno pernah memenjarakan Kus-Plus gitu kan. Dianggap musik ngakikok yang menjadi musik imperialis Barat, tapi kalau saya ingat sekarang maksud Soekarno untuk melarang itu bukan untuk meniadakan ya, karena di kemudian hari dia pun mengganti semua yang berbau Barat dengan nasionalis gitu. Nah, maksudnya untuk membuat sebuah gerakan nasionalisme supaya masyarakat cinta tanah air dan memperjuangkan tanah airnya gitu, dan membuat identitas-identitas di segala bidang. Di zaman Soeharto barangkali memang kita tahu ada Iwan Fals yang dilarang, ada lagu Tenda Biru yang dilarang oleh Harmoko gitu kan, tidak boleh dinyanyikan. Terus ada banyak hal. Di era reformasi sangat-sangat lebih banyak gitu. Terutama musik-musik yang punk rock gitu ya. Di Aceh itu ada penangkapan untuk pemusik punk rock, di Jogja juga sama. Namun juga ada juga yang kemudian membelot memanfaatkan itu sebagai ajang popularitas dan masuk ke ruang politik gitu. Tapi memang dari sekian banyak yang saya hitung itu ada sekitar 50 lah pelarangan musik dari zaman dulu sampai hingga reformasi ini. Berikutnya penutup mungkin ya ini ya. Nah, penutup, membangun arena politik sehat melalui musik dapat dilakukan dengan dialog terbuka dengan konsep bersama untuk bersama menyuarakan politik damai tanpa sekat. Nah, ini saya rasa ini saya ajakan
pada musisi, pada teman-teman politikus juga, untuk kita tidak melihat ini sebagai sebuah kontestasi yang harus saling mematikan, namun ini saling menggembirakan gitu. Jadi bagaimana ini menjadi sebuah saluran bersama untuk kemudian memberikan energi-energi positif kepada masyarakat. Harus saling menunjukkan dong. Jangan si itu goreng, si itu nyewa, si itu ulah dipilih. Ya kita berbahagia aja dengan musik itu gitu. Nah, karena carut marut perpolitikan ini berpotensi juga memecah belah masyarakat dan juga terutama juga di kalangan musisi ya. Jadi bisa juga begini, si itu mah sama partai politik ini ya, aku di partai politik ini jangan main gitu. Kan nggak mungkin. Kalau sebuah grup itu dibangun bersama, tiba-tiba pemain gitarnya dari partai politik ini, vokalis dari politik ini, masa nggak tidak bisa menjadi satu satu usaha bersama untuk membuat sebuah perdamaian. Ini susah, tidak seperti yang diomongkan, gampang seperti yang diomongkan, namun juga bukan tidak mungkin gitu ya. Jadi kampanye simpatik para musisi tanpa atribut politik bisa menjadi satu tawaran gitu. Jadi kebetulan kemarin juga ini yang saya tawarkan ketika saya dipanggil pejabat wali kota, bilang apa yang kira-kira ya saya pikir untuk Bandung yang lebih kondusif adalah kita harus membuat satu kegiatan yang memang membuat sebuah kegiatan yang saya rasa bisa dinikmati semua orang tanpa melihat latar belakang, ras, politik, dan lain sebagainya. Jadi tagline saya adalah politik simpatik di ruang musik. Begitu. Terima kasih. Oke, mantap. Mantap. Mantap.